Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Abadi, peserta PTK Daljab 2025 dari LPTK Winsu Sumatera Selatan Medan, akan menyampaikan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, kami sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kesempatan siang hari ini, sebelum pembelajaran Bapak mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah ya. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Silakan Leni dipimpin. Yuk berdiri semuanya, anak-anak. Pembelajaran materi kali ini kita akan membahas tentang masalah perilaku tercela. Apa anak-anak? Perilaku tercela. Tujuan pembelajaran kita siang ini yang pertama ya, Bapak harapkan peserta didik mampu menelaah arti sikap licik ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami tamak. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memahami zalim. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mengkaji perilaku diskriminasi ya. Ada 4 tujuan pembelajaran untuk siang hari ini. Semoga anak-anak kita mengikuti pembelajaran ini dengan seksama. Bukunya dikeluarkan dulu ya. Bukunya dikeluarkan dulu. Ya, sudah dikeluarkan anak ya. Nah, anak-anakku semuanya perhatikan perilaku tercela. Perilaku tercela itu kalau kita pahami secara seksama dalam kehidupan sehari-hari, itu apa artinya? Apa artinya perilaku tercela? Fari, apa Fari? Perilaku tercela itu apa? Iya, perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya, ada 4 ternyata di sini anak-anak ya. Yang pertama apa? Licik. Licik itu kira-kira apa? Merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Nanti kita bahas lebih detail lagi ya. Yang kedua apa? Tamak. Apa tamak itu? Serakah. Nanti kita bahas lagi. Kemudian yang ketiga apa? Zalim. Apa zalim itu? Apa zalim itu? Menghakimi ya, bisa. Terus apa lagi? Apa? Jahat sama temennya ya, bisa. Terus yang keempat apa? Diskriminasi. Keempat perilaku tercela ini termasuk ke dalam akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Ini keempat ini yang tidak boleh dilakukan kita sebagai manusia, kita sebagai umat Islam, ataupun kita lebih-lebih kita sebagai peserta didik ya. Ini 4 ini perlu kita perhatikan. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu persatu. Nih, 1 apa? Licik. Nah, licik itu ya, tipu daya. Apa tipu daya itu?
Ayo coba, Fari apa Fari? Tipu daya itu apa Fari? Daya. Tipu daya itu apa kira-kira? Kebohongan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Tipu daya. Apa contohnya tipu daya? Nanti kita lihat dulu ya. Menyebarkan informasi untuk keuntungan pribadi. Contoh yang kalian lakukan apa kira-kira yang di sekolah itu? Kalau menyebarkan informasi palsu, apa kira-kira? Nah, besok libur, padahal tidak libur. Besok libur, katanya si Fari temennya lain, besok libur, padahal tidak libur. Nah, itu menyampaikan informasi palsu. Coba berdiri dulu, berdiri dulu, ya. Berdiri dulu. Nah, kalau bilang tepuk satu, tepuknya satu, ya. Nah. Kalau dua, tepuknya dua. Satu. Kita lanjut ke kedua. Tamak. Oh iya, apa tamak kira-kira ini? Serakah. Firman Allah. Yo, siapa yang membaca firman Allah? Yang artinya bisa kelihatan? Apa? Iya. Quran surat At-Takasur 1-2 menjelaskan bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Zalim. Nah, kita ada 4 pembahasan. Yang ketiga zalim. Apa zalim anak-anak? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contohnya bagaimana? Yo, contohnya bagaimana? Mengambil hak orang lain secara paksa. Yang keempat, diskriminasi. Apa anak-anak diskriminasi itu? Terus apa lagi? Itu memperlakukan seseorang dengan tidak adil. Diskriminasi. Contohnya apa? Iya, membedakan teman satu dengan temannya lain hanya karena kulit. Oh, si Wulan ini kulitnya putih, oh si lain ini kulitnya hitam. Jangan dibedakan. Kalau memang faktanya seperti itu ya biarkan. Tapi jangan diece. Tahu diece? Tahu. Kamu tuh hitam, mana? Kamu tuh tidak pernah mandi, padahal lain ini mandinya sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Kita akan menyelesaikan sebuah kasus. Ada 2 kasus di sini. Kita akan membagi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1, 2, dan 4. Ini kita kasus pertama apa? Seorang siswa tidak kelompok belajar yang kasus 1, pahami. Paham? Berarti kalian siswa tidak diterima bergabung dalam satu kelompok karena hanya berbeda. Kasus yang kedua, seorang kepentingan pribadi. 2 kasus paham? Bisa dipahami? Sebelum ke pertanyaan, 2 kasus paham? Paham? Paham ya? Nah, 2 kasus ini akan kita pecahkan siang hari ini. Karena di situ kita akan menganalisis perbuatan sifat tercela. Oke? Ayo kita bagi kelompok dulu anak-anak. Ayo, ini kelompok 1 bikin kelompok, puter. Ayo diputer. Ini ngadep ke sana, sudah. Ayo yang kelompok 3 ngadep ke sana. Ayo, tinggal buka putar aja kursinya. Nah, yang itu gabung. Gimana? Masukin 1. Yuk. Oke, sampai di sini paham anak-anak?
Ada berapa sifat tercela? 1, 4. 1, kedua, yang ketiga, yang keempat. Anak-anak, ini 4 sifat tercela sudah dipahami atau belum? Alhamdulillah. Kalau sudah dipahami, yuk kita lihat contoh. Ini kira-kira gambar apa ini? Hah? Apa? Apa ini? Ngapain ini? Bullying. Bullying ya? Ini bullying ini. Kamu tuh ya. Ya. Jadi ini sifat yang tercela. Kemudian, nah ini apa? Mencontek itu kira-kira sifat apa? Ya, licik, curang. Oh, itu. Apa ini? Terjadi nggak waktu ulangan? Terjadi nggak sama kalian? Ya. Tidak. Ada yang begitu, ada yang tidak. Tiba-tiba lirik ini B, C, D ya. Ini sifat licik. Ini apa ini kira-kira? Apa? Kira-kira gambar ini apa ini kira-kira? Apa kira-kira? Ah? Ini kira-kira tendang ini. Ah, ya apa kira-kira? Ini sifat apa? Diskriminasi. Apa? Zolim? Ah? Zolim. Kalau diskriminasi tadi membedakan, ya. Saya nggak mau sama ini. Ini tendang dia ya. Terus ini apa? Ya, ini gambar menceritakan orang yang mempunyai sifat tamak atau serah. Ya, uangnya banyak. Nanti kalau uangnya banyak ini kira-kira mau dibawa ke akhirat atau tidak? Tidak. Nah, ya, tidak akan dibawa ini. Ya. Nah, ini ada contoh-contoh dari sifat. Nah, kita lihat. Ini yang penting. Islam mengajarkan bahwa manusia setara di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, tidak ada kelebihan orang Arab atas dan Arab kecuali dalam ketakwaan. Artinya apa? Manusia semuanya itu sama. Yang membedakan satu, ketakwaannya. Maka 4 sifat tercela harus kita hindarkan. Jangan sampai tertanam di diri kita. Ya. Manusia semuanya sama. Yang membedakan ketakwaannya. Ya. Bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? 1. Bersikap jujur dan adil dalam berteman dan bermuamalah. Kedua apa? Bersyukur atas nikmat Allah berikan dan tidak iri terhadap orang lain. Yang ketiga, membela yang lemah dan menghindari kezaliman sekecil apapun. Membela yang lemah dan menghindari kezaliman sekecil apapun. Yang keempat, memperlakukan semua orang dengan adil tanpa melihat latar belakangnya. Memperlakukan semua orang dengan adil tanpa melihat latar belakang. 2 di depan, ya. Oke. Ayo, sini aja. Ya, kursinya angkat. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4. Ditulis nama kelompoknya dan nama anggotanya. Ya.
Ditulis nama kelompoknya dan nama anggotanya. Apa masalah utama yang terjadi dalam kedua kasus di atas? Berarti dua-duanya nanti dianalisis. Dua-duanya kita bongkar kasusnya. Yang pertama, apa masalah utama yang terjadi dalam kedua kasus di atas? Kemudian, dua, tulis itu. Ya, ditulis saja. Nanti Bapak naik ke kasusnya. Kelompok yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Nah, apa masalah utama yang terjadi dalam kedua kasus di atas? Pak, yang nomor 3 itu dipertanyakan tuh yang melakukan sifatnya itu ya Pak, bukan korbannya. Ya, sifatnya itu. Ayo maju sini, di sini. Satu aja, satu anak aja. Satu anak aja. Ayo sini, sini. Ya sini, ayo maju. Dua, ayo. Ngadep. Yo. Presentasi silakan. Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus kedua, yang pertama kami tentu akan mengingatkan ketua kelas bahwa apa yang ia lakukan itu salah dan memberitahu dampaknya. Serta apabila memungkinkan kita bisa melaporkan kejadian tersebut kepada wali kelas agar wali kelas menegur secara halus atau mengingatkan kepada si ketua kelas. Ya anak-anak semuanya, ya pembelajaran kita lalui dari penjelasan, kemudian pengertian, contoh, perilaku, dan yang tahap terakhir kalian sudah bisa menelaah apa itu sifat tercela. Ya, apa itu sifat tercela sudah kalian telaah dengan baik, berarti kalian sudah memahami apa itu maksud pengertian sifat-sifat tercela. Kita simpulkan yang pertama ada sifat licik. Apa licik itu? Tipu daya. Yang kedua ada sifat tama. Apa tama itu? Yang ketiga sifat zolim. Apa zolim itu? Keempatnya. Yang keempat apa? Apa diskriminasi itu? Ya. Artinya kita sudah paham, kemudian kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa membongkar, menganalisis studi kasus yang terjadi di antara kita. Oke, itu aja untuk kegiatan pembelajaran kita. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya sehingga kita bisa menerapkan sifat tercela ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan mudah-mudahan kita bertemu dalam pembelajaran besok yang akan datang, kita dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Itu saja yang kita ikuti pembelajaran pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.